Halo, apa kabar kalian? Hari ini menunya aku bikin menu western, yaitu meatloaf. Menurut aku ini cocok banget untuk naikin berat badan anak ya. Bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, bisa di pause atau ada aku tulis di deskripsi ya. Kalau udah, sekarang kita tinggal olah. Untuk bahan-bahannya ini langsung kita campurin aja semuanya jadi satu. Daging sapi, tepung panir, susu, telur. Dan ini ada bawang bombay ya. Ini aku potong lagi kecil-kecil bawang bombaynya supaya lebih gampang diolahnya nantinya. Jadi aku potong kecil-kecil. Ini bahannya udah kita campurin semua. Sekarang kita aduk-aduk supaya dia tercampur merata ya. Sebelum kita aduk sampai merata, ini kita bumbuin dulu. Aku kasih garam 1 sendok makan. Aku kasih 1 sendok makan kecap Inggris ya. Kalian gak salah dengar, kecap Inggris. Gak usah banyak-banyak, 1 sendok makan aja. Ini bikin meatloafnya itu jadi wangi ya. Merica secukupnya. Gula 1 sendok makan. Kalau udah kita aduk semuanya sampai tercampur rata, jujur ini lebih enak ngaduknya pakai tangan ya. Jadi ini aku aduknya pakai tangan. Diaduk sampai semuanya rata ya. Dan kalau udah merata kayak gini, sekarang tinggal kita siapkan tempat untuk mengukusnya ya. Tempat yang aku pakai untuk mengukus dagingnya yaitu loyang kue yang biasa aku pakai untuk baking brownies ya, untuk panggang brownies. Nah ini untuk loyangnya aku pakein baking paper ya, jadi supaya dia nggak nempel-nempel. Sebenarnya kalau misalnya mau dikasih mentega juga bisa, cuma aku lebih pilih pakai baking paper karena menurut aku ini lebih efisien, jadi nggak perlu ngambil-ngambil mentega lagi, dan pada saat nanti udah mateng tinggal diangkat aja. Dan baking paper ini juga tahan panas ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai mentega kayak aku, bisa aja kalian pakein baking paper atau pakai ditatakin pakai aluminium foil juga bisa ya. Ini dagingnya diratain ya. Kalau dagingnya udah rata dan udah siap semuanya, sekarang waktunya kita kukus ya. Ini aku kukus sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Karena aku pengen make sure bener-bener sampai dia matang. Sebelum kita lanjut memasak, jika kalian baru bergabung di channel aku, halo, perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Dan jika kalian merasa terbantu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Sekarang waktunya kita bikin saus creamy-nya. Kita masukin bombaynya dan kita tumis. Nah ini kita tumis duluan sebelum kita masukkan bawang putihnya. Kenapa bawang putih belakangan? Karena bawang putih itu gampang gosong. Jadi kalau dimasukin berbarengan dengan bawang bombay, takutnya dia gosong duluan, jadi nanti ada rasa pahitnya nggak enak ya. Ini kita tumis dulu sampai dia mengeluarkan wangi dan layu. Kalau bawang bombay sudah mengeluarkan wangi dan layu, baru kita masukkan bawang putihnya. Ini kita tumis lagi bawang putihnya sampai mengeluarkan wangi ya. Kalau bawang putihnya sudah mengeluarkan wangi, saatnya kita masukin jamur champignon yang sudah kita siapkan. Ini jamurnya aku iris tipis-tipis kayak gini ya. Kalau misalnya kalian mau potong 1/4 dari jamurnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku, kalau dibikin saus itu lebih bagus kalau kita bikin jamurnya ini gepeng-gepeng ya, supaya dia nggak terlalu tebal pada saat dijadikan saus. Ini ditumis sampai jamurnya ini matang ya. Nah ini aku kasih sedikit downtime. Ini mungkin sekitar 1/2 sendok teh ya aku kasihnya supaya dia wangi aja. Ini aku aduk-aduk lagi sampai merata. Nah kalian lihat ini jamurnya udah mulai layu ya. Ini udah mateng. Air yang keluar dari jamur juga udah menyusut semua. Sekarang saatnya kita masukin butter 1 sendok makan. Iya, untuk bikin saus ini kita butuh butter ya. Nah ini kita lelehkan dulu butternya. Kalau misalnya butternya sudah meleleh, baru kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Nah ini untuk butternya aku udah hampir meleleh semua ya. Jadi sekarang saatnya aku masukin tepung terigu 1 sendok makan. Ini tepung terigu dan butternya ini kita aduk-aduk ya sampai
matang, atau kalau misalnya kalian bisa ini sampai berwarna kecoklatan, tapi aku di sini cuma mau matengin tepungnya ya, atau menghilangkan bau mentah tepungnya, jadi nggak terlalu lama banget. Makanya saus yang aku hasilkan itu warnanya putih bukan coklat ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai tidak ada tepung yang mentah lagi, atau sampai tidak ada gumpalan-gumpalan tepung ya. Jadi ini kalian aduk-aduk, kalian pengen make sure banget bener-bener kalau tepungnya itu nggak ada gerinjilan-gerinjilan tepung dan juga matang. Nah, ini aku make sure banget ya, dan ini karena suhunya kurang panas jadi tepungnya nempel-nempel, but it's okay, nanti juga pada saat aku tuang susunya, tepungnya bakal kebawa sama susunya semua. Untuk apa sih tepung sama butter itu? Di sini tepung dan butter itu kita perlukan supaya bisa mengentalkan susunya ini. Nah, ini susu yang aku pakai ini 200 ml ya. Dan proses ngentelinnya ini cepat karena tadi kita pakai tepung dan butternya itu lumayan banyak ya. Ini diaduk-aduk. Jangan sampai ada gumpalan tepungnya ya. Jadi pada saat nanti kita makan sausnya, kalau ada gerinjilan-gerinjilan tepung kan gak enak ya. Jadi sampai pada tahap ini tidak boleh ditinggal. Nanti bisa gosong bagian bawah sausnya, atau mungkin kalian akan menghasilkan gerinjilan-gerinjilan tepungnya itu. Jadi aduk terus semuanya sampai sausnya ini mengental. Nah, kalian lihat di sini sausnya udah mulai mengental ya. Ini aku sama sekali nggak tinggalin ya. Jadi kalau kalian bikin saus seperti ini, jangan ditinggal ya. Ini benar-benar krusial banget untuk pembuatan saus ini. Ya, kalau misalnya udah kental seperti ini, udah jadi sausnya, tinggal kita proses masak meatloaf-nya. Oh iya, jangan lupa kalian kasih garam dan merica secukupnya ya di sini. Karena susu itu udah gurih banget ya. Jadi kalian kasih garam dan mericanya itu sedikit juga udah cukup ya. Sekarang balik lagi ke meatloaf-nya. Ini udah mateng ya. Ini aku kukusnya itu udah sekitar 1,5 jam ya. Saatnya kita angkat, dinginkan, lalu kita potong-potong. Ini karena aku lagi buru-buru, jadi meatloaf-nya ini nggak aku dinginkan dengan proper ya, jadi masih berasap banget. Kenapa aku suruh dinginkan? Karena kalau misalnya dia dingin itu lebih ngeset ya dia dibanding pada saat masih panas. Jadi kalau masih panas gini dipotong, dia pasti ada sedikit hancur-hancurnya. Nah, ini aku potongnya kayak gini aja ya. Jadi mungkin sekitar tebelnya itu sekitar 1,5 sampai 2 cm. Kalau sudah dipotong-potong semua, nanti kita tumis lagi pakai mentega. Meatloaf-nya udah aku potong semuanya. Sekarang saatnya aku tumis. Ini menteganya kira-kira 1 sendok makan ya yang aku pakai. Ini aku potong untuk sekitar 4 ya, 4 meatloaf. Ini meatloafnya kita sear aja di mentega kayak gini sampai di sisi bolak-baliknya itu ada warna kecoklatan. Kalau kalian gak yakin, kalian bisa bolak-balik aja ya. Tenang aja, ini gak bakal hancur karena memang teksturnya udah nyatu ya pada saat kita kukus. Ini dibalik-balik ya. Kalian kalau gak yakin takut gosong. Nah, menurut aku kecoklatan seperti ini udah pas ya. Nah, kenapa aku bilang ini cocok banget untuk naikin berat badan anak? Karena selain gurih, ini tuh menteganya banyak ya. Jadi untuk fatnya itu tergolong tinggi untuk naikin berat badan anak. Sekian ide menu masakan harian dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.